Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ardiansyah dari kelas IF0303 dengan NIM 12032300079. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas OTSQ dari mata kuliah Praktikum Algoritma Struktur dan Data. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam codingan, di mana di sini saya memasukkan ada dua header, di mana header yang pertama yaitu stdio.h yang berisikan fungsi input dan atau output standar seperti printf ataupun scanf. Lalu header yang kedua adalah stdlib.h, di mana ini berisikan fungsi-fungsi seperti malloc dan free yang akan kita gunakan nanti untuk mengalokasikan dan dealokasi memori. Lalu kita masuk ke baris keempat, di mana di sini kita mendefinisikan struktur node yang akan digunakan untuk menyimpan elemen dalam queue. Lalu di situ ada variabel data yang mendefinisikan uh, untuk menyimpan nilai tingkat keparahan pasien. Di mana kita gunakan untuk menyimpan nilai nilai tingkat keparahan pasien dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya kita ke struktur node pointer next, di mana di situ mendefinisikan pointer next dalam struktur node untuk menunjuk ke elemen berikutnya dalam queue. Lalu kita masuk ke fungsi new node, di mana di sini kita mendefinisikan fungsi new node yang mengambil nilai data ini sebagai parameter dan mengembalikan pointer ke node baru dengan data tersebut. Lalu di sini kita menggunakan fungsi malloc tadi untuk mengalokasikan memori untuk node baru menggunakan malloc. Lalu di sini kita menetapkan nilai data ke variabel data dalam node baru dan kita mengatur pointer next dari node baru menjadi 0 menandakan bahwa node ini adalah node terakhir dalam queue. Lalu kita mengembalikan pointer ke node baru. Selanjutnya kita masuk ke fungsi enq, di mana di sini kita mendefinisikan fungsi enq yang mengambil pointer ke pointer front dan rear dari queue serta data yang akan dimasukkan ke dalam queue. Lalu kita lanjut ke node sama dengan new node, ya, yang mana membuat node baru dengan data yang diberikan. Dan di sini kita masuk ke perulangan if, di mana di perulangan tersebut ada kondisi jika queue-nya kosong. Di sini memeriksa apakah queue-nya kosong atau tidak. Nah, jika queue-nya kosong, maka mengatur front dan rear menjadi node baru. Lalu mengakhiri fungsi jika queue-nya kosong tadi. Nah, kita lanjut di sini. Kita menetapkan next dari node terakhir dalam queue menjadi node baru. Dan di sini kita mengatur rear menjadi node baru menandakan bahwa node baru sekarang adalah node terakhir dalam queue. Lalu kita menyelesaikan fungsi definisi enq. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi deq, di mana di sini kita mendefinisikan fungsi deq yang mengambil pointer ke pointer front dan rear dari queue dan mengembalikan nilai dari elemen yang dikeluarkan. Lalu lanjut di sini ada perulangan if, di mana kondisi di perulangan tersebut yaitu memeriksa apakah queue-nya kosong. Nah, jika queue-nya kosong maka mengembalikan nilai -1. Lalu lanjut di sini ada node m sama dengan front, di mana di sini menyimpan pointer ke node pertama dalam queue. Lalu di sini menyimpan nilai data dari node pertama dan di sini mengatur front menjadi node berikutnya dalam queue. Nah, kita masuk lagi ke perulangan if untuk di mana di sini ada kondisi jika setelah penghapusan maka queue-nya menjadi kosong. Lalu mengatur rear menjadi 0. Lalu di sini kita ada fungsi free, di mana pada baris ini yaitu menghapus node pertama dari memori, lalu mengembalikan nilai data dari node yang dikeluarkan. Lanjut ke fungsi display, di mana di sini kita mendefinisikan fungsi display yang mengambil pointer ke front dari queue dan menampilkan semua elemen dalam queue.
Dan di sini kita menyimpan pointer ke node pertama dalam queue, lalu lanjut ke perulangan while, di mana di sini ada kondisi uh, ketika time tidak sama dengan full, atau bisa kita definisikan looping sampai node terakhir dalam queue. Nah, lalu kita mencetak atau menampilkan nilai node dari data saat ini. Lalu di sini kita mengatur time menjadi node berikutnya dalam queue, lalu menyelesaikan loop. Lanjut kita masuk ke program utama atau in main, di mana di sini ada node front sama dengan 0. Itu mengartikan kita menginisialisasi front dengan 0, menandakan bahwa queue awalnya itu kosong. Dan di sini ada node rear sama dengan 0, kita menginisialisasikan rear dengan 0, menandakan bahwa queue awalnya itu kosong. Lalu di sini kita mendefinisikan array R sebagai sampel input, yang mana di dalamnya ada 10 data, ada 5, 1, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 9, dan 4 yang akan kita gunakan untuk sampel inputnya nanti. Lalu di sini kita menghitung jumlah elemen dalam array R, lalu masuk ke perulangan for, di mana di sini kita looping sampai semua elemen dalam array R telah diproses. Lalu lanjut ke proses enqueue, yaitu memasukkan setiap elemen dari array R ke dalam queue, lalu menyelesaikan loop. Lanjut di sini baris ke-58 kita mendapati perulangan while, di mana pada baris ini kita looping sampai queue-nya kosong. Lalu kita mengeluarkan elemen dari queue dan menyimpan. Kita menggunakan fungsi dequeue ini untuk mengeluarkan elemen dari queue dan menyimpan nilainya dalam variabel keparahan. Jadi kita mengeluarkan elemen dari queue, lalu kita disimpan ke nilai keparahan variabel keparahan di sini. Lalu lanjut kita masuk ke perulangan if, di mana di situ memeriksa apakah tingkat keparahan pasiennya itu kurang dari atau sama dengan 5 sesuai dengan kondisi di sini. Lalu jika memenuhi kondisi tersebut, maka akan mencetak teks ini. Lalu kondisi selanjutnya, jika tingkat keparahan pasien lebih dari 5 atau lain dari kondisi di atas, maka akan mencetak teks pasien dengan keparahan bla 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 dihandle oleh dokter spesialis bla bla bla. Lalu menyelesaikan kondisi if dan mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Baik, langsung saja kita run untuk mengecek apakah sampel input ini sudah sesuai. Kita run. Baik, di sini bisa kita lihat bahwa hasil output dari program di atas sesuai dengan modul yang diberikan oleh asisten dosen matkul ASD Praktikum. Jadi di sini bisa kita lihat pasien dengan keparahan 5 dihandle oleh dokter umum, dan keparahan 1 dokter umum, keparahan 4 dokter umum, di mana sesuai dengan kondisi yang kita masukkan pada codingan di atas. Jika kurang sama dengan 5, maka akan dihandle oleh bla 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 bla. Dan di sini tingkat keparahan 8, 9, dan 7 ditangani oleh spesialis, 1, 2 umum, 9 spesialis, 4 umum. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.